Monggo yang sudah masuk silahkan komen ya, karena ini mau tes dulu. Kok komentarnya nggak terlihat, apa sinyalnya? Tes teman-teman, coba komen, karena belum ada komentar yang muncul, atau memang belum ada, atau memang gangguan, saya belum nggak tahu juga ya. Kalau sinyal di sini bagus. Boleh yang sudah masuk, silahkan komen, colek-colek mitranya. Karena belum, dari tadi live-nya belum ada yang komen. Apa memang gangguan atau memang gimana? Tes suara. Biasanya kalau kayak gini sinyalnya sih kayaknya. Ya silahkan komen, biar terlihat nih gangguan atau sinyal saya atau apa. Boleh yang sudah hadir, supaya kelihatan ya memang gangguan atau. Silahkan komentar ya teman-teman. Tes suara, perlu pakai handset atau enggak, nanti komen ya. Karena di sini sinyalnya tuh susah, agak-agak susah, maklum ada di desa banget. Alhamdulillah sudah bisa ya. Terima kasih. Tadi bingung kok komentarnya nggak keluar, itu karena gangguan atau gimana, karena memang sering gangguan. Monggo yang sudah hadir, sapa temennya, tim, mitranya, upline-nya. Waalaikumsalam. Samarinda hadir. Makasih Mbak Nia Nuraini. Soalnya tadi sudah live tapi nggak ada komentar, takutnya nanti nggak bisa komunikasi kan, nggak seru. Suara oke, makasih. Jadi nggak perlu pakai headset ya. Ya Mas Alfa, monggo dicolek mitranya Mas Alfa dari Lampung. Waalaikumsalam Mbak Siti. Saya sapa-sapa dulu ya teman-teman. Nanti kalau udah
25 nanti saya mulai. Hanya sharing-sharing testimoni aja di MSO. Mbak Atun, Waalaikumsalam. Alhamdulillah gambar dan suara oke. Karena kadang-kadang di sini susah sinyal, Kak. Jadi ya mohon maaf karena memang di desa. Monggo yang punya mitra dicolek mitranya, upline-nya. Kita sharing-sharing sebentar ya. Mohon Mbak Selin colek mitranya Mbak Selin. Mbak Fitriawati, semangat pagi Mbak. Mbak Dina, Waalaikumsalam dari Hongkong, terima kasih. Mbak Atun. Oke, masih 15 ya, ditunggu lagi sambil siapin kopi, siapin cemilan. Kita mau cerita sedikit. Mbak Atun, saya nggak pakai wifi, pakai data aja. Di sini lumayan susah. Mbak Dina, terima kasih hadirnya Mbak Dina. Colek mitranya ya Mbak. Jadi kita mau cerita sedikit Mbak. Terima kasih Mbak Nunung. Saya sapa-sapa dulu ya. Nanti kalau sudah 25 atau 20 lah nanti kita mulai. Karena ini juga udah malam, sudah jam 8. Yang bapak-bapak mungkin masih yasinan ya. Kalau di tempat saya di kampung ini masih yasinan. Jadi mungkin masih ada rutinitas. Boleh nanti kalau untuk bapak-bapaknya putar ulang yang belum bisa hadir. Mbak Elsa, Bunda Emi, semangat pagi Bunda. Bapak Fajar, Bapak Aplen tercinta saya, terima kasih Bunda. Mbak Zidan Kem. Baru 16 ya. Kita tunggu sampai 20 atau 25. Tapi kalau memang nanti waktunya sudah malam, saya juga akan tetap lanjut. Karena ini sudah hampir jam 8. Tadi saya coba live, ternyata mungkin gangguan sinyal saya atau bagaimana, kurang paham. Tadi nggak muncul komentar dan nggak ada interaksi apapun di layar HP saya. Solo hadir Mbak Wiwi, terima kasih hadirnya. Caleg mitranya ya Mbak Wiwi. Kita nanti mau cerita-cerita sedikit aja tentang pengalaman saya ikut di MSO.
Oke, mulai saja ya, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah ya teman-teman, malam ini saya sangat berterima kasih kembali kepada tim admin FKS 513 yang sudah diberikan kesempatan untuk sekedar sharing-sharing, berbagi testimoni, berbagi cerita kepada teman-teman semua yang ada di grup ini. Salam hormat saya untuk Bapak Munir Hadi Murtana selaku Ketua FKS 513. Kemudian salam hormat saya untuk tim admin FKS 513. Salam hormat saya juga kepada Bapak Aplen tercinta saya, Bapak Fajar. Kemudian terima kasih sekali salam cinta dan sayang saya untuk teman-teman mitra NASA yang ada di grup ini. Malam ini kita sekedar sharing-sharing aja lah ya, karena memang temanya itu tentang testimoni setelah kita ikut MSO. Sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman, mungkin ada yang sudah tahu, kalau mitra saya udah tahu kenal dan paham saya, tapi kan saya termasuk sangat baru sekali, makanya saya deg-degan juga arahkan Pak Fajar untuk memberikan testimoni. Perkenalkan, nama saya Desi Widyastuti, saya mitra NASA Lampung Utara. Jadi saya berasal dari Lampung Utara. Nah, malam ini saya hanya ingin memberikan sedikit testimoni atau pengalaman saya setelah saya mengikuti MSO, baik itu MSO 1, kemudian MSO 2, dan next akan ada MSO 3. Jadi saya ingin memberikan sedikit pengalaman saya. Jadi saya itu dulu di bisnis NASA itu awalnya bingung ya, setelah habis lebaran itu bingung kenapa, karena omset grup saya itu down banget. Kemudian Bapak Fajar itu memberikan ilmu, telepon saya, video call saya tentang master seller. Jadi sebelum ada master seller MSO pertama, master seller online yang pertama, itu saya ditelepon terlebih dahulu oleh Pak Fajar, diajari trik-trik cara penjualan dengan produk NSTM. Itu sedikit banyak saya sudah belajar, dan ternyata ada MSO pertama. Nah, saya diarahkan nih sama Bapak Aplen saya untuk mengikuti MSO pertama. MSO pertama masih lebih ke pemahaman. Jadi ketika saya belajar MSO pertama itu masih sedikit masih agak belum paham. Saya putar ulang lagi. Kemudian dari situ saya konsultasi dengan Bapak Fajar, saya harus gimana Pak setelah ikut MSO. Kata Pak Aplen saya, kalau kamu ikut pendidikan apapun, kalau kamu nggak action itu percuma. Jadi kuncinya setelah selesai MSO pertama, action. Kemudian saya lakukan itu dengan terpaksa. Catat ya teman-teman, dengan terpaksa. Jadi setelah MSO pertama itu saya sangat terpaksa, itu ditelepon Pak Fajar, action, ayo action, itu terpaksa sekali. Karena saya memang benar-benar baru turun offline itu di MSO pertama. Nah, setelah MSO pertama selesai, saya action, kemudian disusul MSO kedua, saya diarahkan untuk ikut lagi bersama tim. Saya kemudian ikut MSO kedua. Dan gimana hasilnya? Luar biasa. Sangat luar biasa. MSO pertama mungkin saya masih dalam proses pembelajaran, adaptasi, karena saya memang tidak terbiasa untuk turun offline. MSO kedua, gaspol. Saya gaspol pokoknya MSO kedua. Kalau ibaratnya action aja lah dulu, kalau kata Pak Komandan Munir, action aja lah dulu, curhat belakangan.
Jadi saya action aja itu MS Code 2. MS Code 2 saya action bersama tim saya, sama Rinda Mbak Roro. Terima kasih hadirnya. Saya action bareng mitra saya di MSO kedua. Ya masih terpaksa. Awalnya masih terpaksa, tetapi lama-kelamaan kok jadi ketagihan gitu loh. Jadi yang dulunya terpaksa itu akan jadi kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, nanti kalau kita nggak melakukan action atau ibaratnya turun ke sosialisasi, itu kayaknya sehari itu ada yang kurang gitu, apa gitu. Tapi ya itu memang semua akan berawal dari dipaksa. Pak Aplen saya itu, Pak Fajar itu memang sangat nonton nggak ya Pak Fajar? Galak, sangat galak itu. Walaupun hanya lewat telepon, itu luar biasa. Tetapi galaknya beliau itu memang bertujuan baik buat saya. Untuk apa? Supaya ya untuk kemajuan tim kami juga. Jadi dari geblengan Pak Fajar, MSO 1, MSO 2, akhirnya saya dipaksa untuk sosialisasi terus setiap hari 10 kali penawaran sehari. Akhirnya itu jadi kebiasaan saya. Ketika saya sudah nggak action, ada yang kurang begitu. Nah, setelah saya ikut MSO pertama, kedua, apa yang saya rasakan atau saya dari MSO 2 itu apa yang bisa saya pelajari? Ternyata semua itu hanya butuh satu kata, action. Dari situ saya bergerak bersama tim. Alhamdulillah sekali. Karena saya sangat bersyukur sekali. Saya sudah bisa silver manager hanya dengan 5 orang tim saya yang aktif. Itu luar biasa. Dengan MSO hanya dengan 5 orang tim saya yang aktif, saya jadi sedih kan, nggak apa-apa sedih. Tapi tim-tim saya ini, mitra-mitra saya yang aktif ini luar biasa. Mereka manut, yuk kita buat plafon target 1000 PV. 1000 PV. Jadi alhamdulillah saya bisa silver manager karena memang terus terang saya belum sama sekali belum pernah ketemu dengan upline saya Bapak Fajar. Jadi kami sangat merindukan sekali kedatangan Pak Fajar. Tetapi kami tidak kekurangan ilmu. Pertama karena beliau itu memang selalu memperhatikan kami walau lewat via telepon, video call. Sedih saya Pak. Saya sangat merindukan Pak Fajar sampai ke sini. Tapi dengan bimbingan Pak Fajar, alhamdulillah saya silver Pak. Walaupun Bapak belum sampai sini, karena ini bisnis saya dan Bapak sudah membimbing kami. Alhamdulillah terima kasih sekali untuk Bapak Aplen saya. Berkat MSO pertama, MSO kedua, saya bisa mencapai silver hanya dengan segelintir, ibaratnya segelintir mitra saya. Saya berharap next MSO 3 saya akan jadi stokis Pak. Jadi untuk teman-teman, kenapa MSO itu sedih Pak Bos? Jadi kenapa pentingnya MSO itu untuk kita? Untuk saya. Jadi MSO 1 dan 2 itu sangat berarti buat saya. Terima kasih untuk tim FKS 513 karena sudah memberikan wadah pendidikan yang luar biasa. Hanya dengan modal 250.000 bisa dapat ilmu yang luar biasa, dapat gift. Itu di mana kalau bukan di FKS gitu loh. Jadi dengan MSO ini itu bagi saya ada efek tersendiri. Jadi sangat penting. Pertama, saya menjadi lebih percaya diri. Karena saya memang bukan pemalu ya. Saya orangnya tuh kalau ketemu orang males ngomong gitu. Kalau nggak penting males gitu kan.
Tapi dengan saya belajar dari MSO, karena selalu saya putar ulang MSO pertama, kedua, akhirnya kepercayaan diri saya itu muncul. Jadi ketika saya turun, iya benar, karena ilmunya sangat daging semua ya Mbak Rini ya, memang benar sangat daging semua, dan itu luar biasa banget itu bisa membuat kepercayaan diri saya tumbuh begitu cepat. Kemudian dari MSO 1 dan 2 itu saya memiliki bekal bekal ilmu untuk saya itu action atau turun ke lapangan. Itu saya dapatnya dari MSO. Karena apa? Karena memang eh, MSO ini benar-benar ilmu yang wadah, ibaratnya tempat untuk belajar yang luar biasa gitu loh. Hanya dengan online itu kita bisa mendongkrak omset kita. Jadi kalau untuk diri saya tadi, saya sangat percaya diri untuk turun ke lapangan. Itu pengalaman pribadi saya. Kemudian yang kedua, saya memiliki trik atau cara bagaimana sih, kan kadang gini. Kalau misalnya kita mau turun sosialisasi demo, hal pertama yang kita pikirkan untuk awal atau pemula, demo tuh ngapain sih? Sosialisasi tuh caranya gimana sih? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Nah, di MSO ini dikupas tuntas. Jadi ketika kita turun ke lapangan itu kita nggak bingung. Kemudian di MSO ini penting banget, kenapa? Karena dibahas juga produk knowledge-nya. Jadi kita bisa untuk mendemokan secara mudah. Itu diberikan produk yang sangat mudah untuk didemokan, nyata hasilnya dan bisa dilihat pada saat itu, yaitu NSTM. Itu dipelajari di MSO. Kalau kita mau turun ke lapangan, kalau saya nggak mungkin turun ke lapangan hanya dengan modal percaya diri. Saya nggak mungkin hanya modal percaya diri. Yang jelas ketika saya sudah percaya diri, saya tahu triknya, kemudian saya pelajari produk yang mau saya demokan. Itu saya dapat dari mana? Dari MSO. Jadi tuh luar biasa MSO itu. Saya pelajari produknya, kemudian saya demokan. Dari situ, ketika bisnis saya down, MSO ini bisa menjadi booster pendidikan bagi saya. Dari bisnis yang sangat terpuruk bagi saya di musim pandemi ini. Bener Mbak Rini, MSO adalah paket komplit, sangat komplit dan luar biasa ya Mbak, penting sekali buat kita. Dan dari MSO ini kan kita diajari banyak hal, kemudian diajari juga tentang cara bekerja dengan target, penawaran 10 kali sehari, itu minimal, kalau bisa lebih. Nah, dari penawaran 10 orang per hari, 10 kali penawaran, itu kita bisa membuat plafon target 1000 PV per bulan. Kalau Bapak Upline saya selalu bilang ke saya, target itu dibuat bukan untuk dicapai, tetapi untuk dilampaui. Jadi target saya 1000 PV per bulan. Saya tidak mau mencapai 1000 PV, tapi saya mau melampaui target tersebut. Jadi boleh teman-teman, kalau memang sudah punya target, jangan berharap untuk mendapatkan target itu saja, tetapi berharap untuk melampauinya. Karena betul kata Bapak Fajar, memang betul. Target dibuat bukan untuk dicapai, tetapi untuk dilampaui. Perkara ibaratnya hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, ya itu urusan belakangan. Action aja dulu, kan gitu. Itu saya dapat dari mana? Dari MSO. Tuh, penting banget buat saya. Kemudian itu tadi, dari MSO juga saya dipaksa untuk action, dipaksa untuk sosialisasi. Kemudian kita dipaksa untuk intinya untuk memiliki target. Tidak pulang sebelum closing. Tapi ya namanya kita jualan, tetap
Tetap mungkin ada sehari saya pernah laku sehari setengah hari. Saya kan kalau demo itu dari jam 1, karena saya juga ibu rumah tangga, jadi ngurus rumah dulu, ngurus anak dulu, nitipin anak, karena saya kasihan kalau anak saya harus ikut. Jadi saya titipin dulu, saya beres-beres dulu lah. Jam 1 standby, saya keluar, pulang jam 4, setengah 4. Nah itu kadang ya laku 3, kadang 4, kadang 1, kadang ya nggak laku, namanya jualan. Tapi kan yang penting kita action dulu, action dulu. Jadi mulai dari terpaksa, saya dulu dimulai dari terpaksa. Tahu nggak teman-teman, sebelum ada MSO 1 dan 2, saya itu kan sering konsultasi dengan Pak Fajar, dan Pak Fajar bilang, ayo Bu Bos, action, turun, gerak gitu kan. Nah saya bingung, gerak gimana ya Pak, itu saya bingung sekali sebelum ada MSO 1 dan 2. Gerak dalam arti apa gitu ya, saya bingung apa yang mau saya bicarakan, itu saya bingung sekali. Saya pernah itu ya, sebelum ada MSO itu saya presentasi ke teman-teman, itu kan disuruh nemuin minimal 10 orang sehari sama Pak Fajar. Saya temuin itu, yang dibahas apa, bisnis saja. Jadi saya apa ya, ada mungkin banyak mereka yang tertarik, banyak yang enggak. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah bicara bisnis, itu mereka akan tanya hasil. Lah hasilku apa dari bisnis NASA? Belum ada. Gimana kita mau ngajak? Bener nggak teman-teman? Nggak apa-apa Mbak Meni, ini cuma sharing, nanti putar ulang aja. Gimana teman-teman, bener nggak? Kalau kita mau ngajak orang, kita nggak punya hasil, kan bingung. Jadi sebelum ada MSO itu aku bingung banget. Terus konsultasi, muncullah produk NSTM ini. Saya benar ya Mbak Isti. Bener bingit. Saya bingung bener Mbak Isti. Dulu saya bingung sekali. Saya memang presentasi itu walaupun tidak 10 orang sehari, tetapi saya bingung, apa sih masuk yang diomongin bisnis sedangkan mereka tanya hasilnya apa gitu kan. Nah, sekarang ada MSO 1, MSO 2. Saya sudah belajar di situ, saya tahu caranya gimana supaya saya bisa mengajak teman-teman saya untuk bisnis. Jadi pokoknya MSO ini luar biasa. Jadi apa ya, mulailah dari terpaksa lah teman-teman, sama seperti saya. Semoga kita semua nanti bisa sukses bersama, semakin konsisten untuk action. Jadi apa ya, pokoknya luar biasa kalau MSO. Terus untuk teman-teman yang nggak ikut MSO, ada nggak di sini yang nggak ikut MSO kemarin? Ya. Ada nggak nih teman-teman yang nggak ikut MSO kemarin nih? Betul Mbak Atun, terpaksa menjadi terbiasa. Iya, saya dulu dipaksa deh sama Pak Fajar. Tapi akhirnya jadi terbiasa. Jadi kalau nggak demo kayak ada yang kurang apa ya gitu, kayak nggak afdol gitu. Jadi kalau teman-teman ini nggak ikut MSO, nanti kan ada MSO ketiga tuh. Rugi banget kalau misalnya nggak ikut. Saya aja udah ikut 1, 2, mau ketiga, mau keempat, mau kelima, tetap insya Allah saya ikut. Karena nggak ada yang namanya aku belum ikut MSO. Aduh Mbak Nunung, ayo ikut nanti MSO ketiga. Karena apa? Walaupun ada MSO 1, 2, 3, tidak ada ceritanya ilmu yang sama. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ilmu yang percuma. Gitu. Walaupun sama, tetapi pasti ada manfaatnya, manfaat lainnya lah ibaratnya. Jadi tidak ada istilahnya alah MSO 1 dan 2 paling ilmunya itu aja. Itu salah. Tidak ada bahasa ilmu yang itu aja, bagi saya nggak ada. Jadi yang belum ikut MSO, termasuk untuk mitra saya sendiri, yuk ikut. Hanya dengan 250.000 itu dapat gift banyak.
ilmunya jos daging luar biasa. Siapa sih yang mau ngasih ilmu ke kita yang luar biasa dari 250.000? Kalau kita action bisa jadi 250 juta loh. Amin buat saya sendiri dan buat teman-teman. Bener nggak teman-teman? 250.000 hanya loh. Tapi ilmunya itu bisa menghasilkan uang 250 juta ke depannya. Jadi yang belum ikut MSO, next ada MSO 3, nabung dari sekarang, termasuk mitra-mitraku, mitra-mitra Lampung. Jadi mari kita semua sadar akan pentingnya pendidikan, karena action tanpa ilmu tuh kayaknya enggak, gimana ya, enggak afdol lah. Jadi kalau kita action, intinya kita sosialisasi, turun ke rumah-rumah warga, ke forum-forum seperti PKK dan lain-lain. Kalau kita nggak punya ilmunya, itu akan susah. Jadi nggak ada bahasa Allah sukses itu nggak perlu, sukses di NASA itu nggak perlu pendidikan. Salah banget. Setiap bisnis itu kan pasti perlu trik. Nah, di mana kita bisa dapat trik? Ya dari pendidikan. Kalau cuma ngikut-ngikut aja sayang duit 200.000. Next ada MSO 3. Pasti ilmunya luar biasa banget. Tidak ada kata ilmunya itu aja ya teman-teman. Jadi ikut MSO itu bukan karena gift-nya. Oke, gift itu memang sebagai penunjang untuk kita nanti supaya ada alat ketika turun ke lapangan atau turun ke waktu kita sosialisasi itu kita sudah punya alat. Seperti kemarin MSO pertama kalau nggak salah dapat lampu ya. Nah itu sampai sekarang masih saya pergunakan. Dapat buku. Ini buku itu jendela apa? Kalau ibaratnya orang ngomong gimana? Jendela dunia. Di sini ini lengkap banget. Ini syarat apa ya namanya, kalau misalnya hal terpenting lah, ibaratnya ilmu itu hal terpenting saat kita mau turun demo, karena kita akan menemui banyak orang, banyak pertanyaan. Belajar dulu, dapatnya dari mana? Dari MSO. Siapa yang mau ngasih ini kalau nggak dari MSO? Kalau cuma buku, oke, bisa beli sama upline-nya. Ilmunya kita nggak bisa loh cukup cuma membaca seperti ini. Akan ada banyak pemahaman. Lampu saya mati mbak. Lah kenapa mati mbak Triwahyuni? Paling boklamnya. Mbak Suharni NASA semangat pagi Jakarta hadir. Makasih mbak. Iya dapat lampu. Jadi memang sih banyak mungkin, bukan munafik, tapi banyak memang yang tertarik di MSO itu hanya karena gift. Ya nggak apa-apa, tapi punya gift, punya lampu, nggak punya ilmunya, mau buat apa? Kan gitu, mau buat apa lampunya? Ini bukunya gimana? Terus gelasnya itu buat apa? Jadi giftnya manfaatnya apa? Kalau cuma mau berharap gift, yang terpenting itu ilmunya. Gift itu hanya penunjang. Jadi ketika sudah dapat ilmu, dapat gift, action, dapat duit. Per bulan bisa jual NSTM berapa mbak? Kemarin itu saya sempat silver manager itu hampir 11 box lebih lupa mbak, lebih 3 biji apa ya. Jadi saya sebulan Mbak Tri Haryani NASA per bulan bisa jual sempet itu bersama tim, tapi Mbak itu 11 box per bulan. Tim saya hanya segelintir Mbak. Tapi saya berharap setelah ada MSO kedua dan next ada MSO ketiga, kami akan menggeliat dan berlari Mbak. Saya tidak pernah putus asa hanya dengan tim yang segelintir, karena tim saya ini luar biasa.
Tim Lampung itu luar biasa semangatnya. Mereka mau berjuang bersama. Dan alhamdulillah Pak Fajar itu juga selalu memberikan arahan-arahannya. Kami memang jauh. Kami sangat jauh. Saya belum pernah ketemu dengan Pak Fajar. Dari awal saya daftar sampai saya silver manager, saya belum pernah ketemu Pak Fajar. Tapi Pak Fajar selalu memberikan wejangan, arahan, ilmu itu lewat telepon, video call. Itu saya sangat bersyukur sekali memiliki Bapak Aplen. Dan tapi tetap kami berharap Pak datang ke Lampung, Pak. Kami akan tetap berjuang di sini untuk kemajuan bisnis kami, Pak. Dan mohon bimbingannya. Untuk teman-teman juga persiapkan diri dari sekarang. Kalau saya ngumpulin uang untuk MSO 3 itu lewat jualan per tetes. Itu juga saya dapat ilmunya dari MSO. Jadi pokoknya just lah. Ada nggak teman-teman yang konsisten sehari harus jual per tetes berapa tetes itu? Ada nggak teman-teman? Kalau saya sih nggak ada target untuk per tetes ya. Saya fokusnya ke per botol, tapi per tetes tetap saya jalankan. Seperti tadi siang saya jam 1 itu demo biasa demo door to door atau demo massal Mbak Tri Haryani Nasa. Itu saya kadang door to door. Jadi saya cari informasi dulu siapa yang kira-kira di desa ini yang sakit. Saya hanya silaturahmi, berbagi informasi. Kalau misalnya beliau welcome, saya akan panggil tetangga depan, kanan, kiri, saya panggil untuk ke rumah gitu. Kalau kebetulan Mbak Tri tadi siang saya demo di pengajian ibu-ibu di desa sebelah, di kabupaten sebelah. Jadi sebenarnya saya demonya ke rumah salah satu teman bapak saya yang kemarin itu. Jadi saya kalau demo pernah itu ngeret-ngeret bapak saya, ngajak bapak saya demo di rumah temennya, biar bapak saya tahu bisnis anaknya itu seperti apa, anaknya tuh nyari duitnya seperti apa gitu. Jadi saya ajak, kemudian saya ditawari, besok hari Kamis depan ada pengajian, datang aja. Tapi kan saya tetap mohon izin, memang boleh Bu, kalau misalnya saya sosialisasi di pengajian gitu, boleh. Jadi tadi siang itu saya sosialisasi di pengajian. Ada sekitar 36 jamaah. Itu jamaah ibu-ibu pengajian itu ada sekitar 36. Nah, alhamdulillah saya closing 1 picis, 1 botol dan 100 tetes NSTM. Nah, walau hanya 1 botol, tapi saya punya 35 calon konsumen yang mungkin memang nggak saat ini mereka beli, tapi saya yakin 35 orang yang saya datangi tadi atau saya silaturahmi di pengajian ibu-ibu tadi, saya yakin suatu saat mereka akan butuh dan akan menghubungi saya karena saya memberikan brosur ya. Jadi jangan, sebenarnya begini, memang benar kita pantang pulang sebelum closing, tetapi closing atau tidaknya itu urusan belakangan. Saya action aja dulu. Jadi saya memang demo bareng mitra saya tadi, Ibu Siti, Bu Emma, mungkin sekarang baru nyampe rumah. Saya juga baru nyampe rumah setengah 7, Bu. Alhamdulillah langsung mandi dan langsung siap-siap live. Jadi terima kasih Bu Emma sudah mau berjuang bersama saya juga. Untuk tim lain juga akan segera menyusul. Jadi nggak ada ruginya untuk teman-teman turun atau action. Kalau misalnya pulang nggak closing, itu nggak ada ruginya. Kenapa? Ketika teman-teman seperti saya ya, ini pengalaman saya menemui ibu-ibu pengajian, 36 orang hanya closing 1 dan 100 tetes.
Tapi saya punya calon konsumen 35. Jadi dalam usaha itu nggak ada yang sia-sia. Itu saya dapat dari mana ilmu itu? Ya di MSO. Nggak ada. Saya dapat dari mana? Karena saya belum pernah bertemu dengan Bapak Munir, saya belum pernah. Saya bertemu dengan Bapak Fajar, saya belum pernah. Dahsyatnya MSO itu kita bisa putar ulang. Jadi bisa putar ulang itu sampai sepuas-puasnya kita. Tadi banyak ya teman-teman yang belum ikut MSO. Next, ada waktu kalau nggak salah MSO Februari. Ya teman-teman ya, Februari. Ada waktu. Jadi saya juga lagi ngumpulin uang lewat jualan pertetes NSTM, fokus untuk pendidikan. Jadi untuk pertetes ini saya fokuskan untuk pendidikan. Karena apa? Kadang kayak kemarin, Waalaikumsalam Mbak Ayanasa dari Kendal. Kayak kemarin ya, pendaftaran MSO kedua itu hampir bersamaan dengan Master Seller Offline di Bandar Lampung. Nah, kalau kita nggak punya tabungan, kita akan bingung. Pasti kita berat. Alhamdulillah saya diajari Pak Fajar, ayo jual pertetes, ditabung, nanti difokuskan di pendidikan atau untuk stok modal, untuk stok barang, untuk modal lagi. Jadi waktu ada pendaftaran MSO 2 bareng dengan pendaftaran MS Master Seller Offline di Bandar Lampung. Saya lahap semuanya. Saya tidak peduli bahwa itu online, offline, bagi saya pendidikan itu penting. Jadi kebetulan juga mulainya kok ya bareng. Jadi MSO itu mulai tanggal 28 kalau nggak salah kemarin, Oktober. Yang Master Seller Offline itu tanggal 30. Nah, kita tidak perlu memenangkan salah satu, tidak perlu. Hanya pada saat kita memang pintar-pintar waktu, bagi waktu lah. Kalau saya, ketika saya memang harus fokus di MSO, saya fokus di MSO. Nah, tanggal 30-nya saya fokus di Master Seller Offline di Bandar Lampung. Nah, dahsyatnya lagi, itu bisa jual pertetes itu maksudnya gimana, Mbak? Mbak Lili Sebawi. Jual pertetes itu jadi seperti ini, Mbak. Kan kadang kita demo tuh, demo atau sosialisasi ke warga atau temen atau saudara. Kita harus punya modal NSTM 1 botol. Jadi 1 botol ini kita untuk demo. Nah, ilmu demonya Mbak Lili sudah ikut MSO belum? Kalau belum, next ikut MSO, nanti diajari di MSO cara demonya. Nah, setelah itu kadang kan begini, Mbak, harga kalau di Lampung itu kan 255.000. Kadang orang sakit pengen sembuh tapi belum punya duit. Nah, dari situ kita tawarkan, Bu, Pak, gimana kalau misalnya coba dulu pertetes, nanti kalau cocok boleh lagi pertetes lagi, kalau sudah ada uang boleh per botol. Nah, keuntungan kita menjual secara pertetes apa? NSTM itu kan lebih dari 800 tetes. Kalau saya jual setetesnya 2.000. Kalau kita konsisten habiskan 1 botol NSTM itu 1 minggu, itu dapat uang 1.800.000, 1.600.000, karena saya jualnya 2.000. Jadi jual per tetes itu seperti itu, Mbak. Kita nggak harus melulu menjual 1 botol, kita tawari juga per tetes, misalnya nggak ada contoh ya, tadi saya bawa contoh 1 botol botol mineral kecil itu kita bisa tetesin 10 tetes atau 15 tetes, tergantung si konsumen itu ada uangnya berapa. Kita nggak bisa maksa, Bu, ini harus 15 tetes gitu. Tetapi kita arahkan aja, Bu, ini dosisnya 10-15 tetes. Ibu mau beli berapa? Berapa tetes, Ibu ada uang berapa? Jadi seperti itu, Mbak, jual per tetesnya. Terus kalau untuk per tetes untuk mata, terus terang saya tidak pernah
menyuruh konsumen saya untuk membayar ketika rambang mata. Terus terang saya tidak. Kenapa? Karena itu sebagai daya tarik saya untuk menarik orang-orang untuk kumpul. Ya dalam arti gini, saya nih silaturahmi ke rumah temen. Nah, minta tolong teman suruh ngumpulin tetangga depan, samping, kanan, kiri. Bilang aja ada rambang mata gratis. Jadi terus terang kalau untuk rambang mata saya tidak saya kasih tarif, tetapi mungkin teman-teman bisa kalau misalnya rambang mata satu orang minimal 4.000 gitu kan, karena kalau satu gelas mata itu 2 tetes, jadi 4.000 satu orang. Kecuali kalau katarak ya, kalau katarak kan katanya gak boleh dari mata satu ke mata lainnya, mata sebelahnya gitu Mbak. Jadi kalau mau jual per tetes ini harus punya modal 1 botol, dijual per tetes. Itu dapatnya dari mana ilmunya? Dari MSO. Jadi kalau mau ngupas tuntas penjualan, dongkrak omset dan lain-lain itu next ikut MSO 3. Itu pasti ada ilmu-ilmu yang ilmu apa ya? Sapu jagat tambahan yang lebih jos dari MSO 1 dan 2. Begitu. Ada yang ditanyakan Mbak? Mbak, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh, kan kita sharing-sharing aja. Itu pengalaman saya setelah ikut MSO. Jadi dari bisnis saya yang sudah collab, bener-bener collab setelah lebaran dan pandemi, dari situlah saya bertemu NSTM, disarankan Pak Fajar MSO. Geng Istianto, semangat pagi Ungaran.